Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Ketemu lagi di mata kuliah Matematika Komputasi lanjutan. Hari ini kita masuk di pertemuan 14. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutan pembahasan mengenai graf. Ini merupakan bagian yang ketiga. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai graf planar dan graf bidang. Kemudian nanti mengenai ada yang namanya lintasan, kemudian ada yang namanya sirkuit. Pada graf ini ada dua macam, yaitu lintasan Euler dan sirkuit Euler, kemudian lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton. Nah, kita akan lihat dulu mengenai graf planar dan graf bidang. Nah, yang dimaksud dengan graf planar itu adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan. Nah, itu yang disebut dengan graf planar. Jadi definisinya cukup sederhana. Kalau sebuah graf itu bisa digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisinya tidak saling memotong atau bersilangan, itu disebut graf planar. Nah, jika tidak, maka dia disebut graf tak planar. Jadi definisinya dua kondisi seperti itu ya. Jadi kalau dia tidak memotong digambarkan pada pada bidang datar, maka disebut graf planar. Nah, tapi kalau tidak bisa, berarti dia graf tak planar. Nah, ini keempat ini adalah graf planar. Keempat. Jadi grafnya bentuknya seperti ini. Secara sekilas kalau kita lihat di sini ada yang berpotongan. Itu lintasan, garisnya itu berpotongan sisinya. Nah, tapi kalau kita olah sedemikian rupa, seperti yang gambar di sebelah kanan ini, garis yang ini kita pindahkan, kita tarik garis ini jadi seperti ini. Dan ternyata bisa digambarkan garis-garisnya itu tidak ada yang bersilangan, tidak ada yang saling memotong. Berarti yang keempat ini adalah graf planar. Gitu. Kemudian di sini ada K5, graf yang lain lagi. Nah, ini graf tidak planar. Tidak planar. Kenapa? Karena kita ubah-ubah sedemikian rupa garisnya ini bentuknya, ternyata tetap ada garis yang saling memotong. Dan yang di sebelah sini, nanti kalau kita pindahkan lagi, ya tetap ada yang memotong. Nah, makanya ini dikatakan graf tidak planar. Oke, kemudian istilah lainnya adalah graf bidang. Nah, graf bidang ini adalah graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Jadi disebut graf bidang atau line graph. Nah, jadi kalau antara dua ini graf planar, ini graf planar. Nah, ini ketika digambarkan dalam bidang datar, nah
dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan seperti ini, yang inilah yang disebut dengan graf bidang. Jadi graf bidang ini graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Nah, ini ada contoh-contoh lagi. 3 buah graf planar. Ini semuanya graf planar. Yang gambar B dengan C itu adalah graf bidang. Jadi yang A ini adalah graf planar, B ini adalah yang menggambarkan graf planar A ini dengan sisi-sisinya yang tidak saling memotong. Nah, itu makanya disebut graf bidang. Nah, ini juga kita lihat gambar yang C ini tidak ada garis yang saling memotong. Nah, ini disebut graf bidang. Kenapa ada graf planar ini dan graf bidang? Nanti kaitannya dengan aplikasinya. Di aplikasi graf planar itu persoalan utilitas atau utility problem. Nah, di sini ada graf K3,3. Ini graf persoalan utility problem atau persoalan utilitas. Ini nanti ada istilah graf Kuratowski ya. Nah, ini K33 terdiri dari 3 titik yang mungkin masih ingat kemarin ada graf bipartit. Nah, kalau kita pisahkan seperti ini seolah-olah dia merupakan 2 buah kelompok graf yang terpisah dan terhubung satu sama lain ya, atau graf bipartit. Nah, seperti ini bisa kita kelompokkan seperti ini. Nah, ini persoalan utilitas. Yang ini graf persoalan utilitas bukan graf planar. Nah, ini jadi kalau kita gambarkan ternyata dia tetap ada yang berpotongan ya, di sini. Jadi graf persoalan utilitas bukan graf planar. Oke, aplikasi graf planar yang lain itu diantaranya adalah perancangan IC. Nah, jadi kalau di dunia elektronika ataupun informatika kita mengenal yang namanya IC, Integrated Circuit. Jadi papan PCB biasanya. Di PCB itu, nah di PCB itu ada jalur-jalur yang menghubungkan arus listrik. Nah, di dalamnya itu tidak boleh ada kawat-kawat yang saling bersilangan karena dapat menimbulkan interferensi arus listrik atau malfunction, jadi konslet ya. Nah, maka perancangan kawat pada IC itu dia memenuhi prinsip graf planar. Jadi tidak boleh ada yang saling memotong atau bersilangan. Kalau listrik itu seperti itu, kecuali memang dia terminal. Jadi kalau terminal dia terhubung, ada titik ini, dia saling terhubung. Tapi kalau dia tidak ada titik itu berarti dia saling bersilangan tapi dia tidak terhubung. Nah, itu jadi sebenarnya dia secara gambar itu ini bisa kita
pisahkan. Nah, seperti contoh yang tadi. Contoh ini, nah ini seolah-olah bersilangan, tapi sebenarnya kalau kita gambarkan dia bisa digambarkan tidak saling memotong. Nah, ini prinsip ini yang digunakan untuk perancangan IC tadi, karena tidak boleh terjadi malfunction ya kalau dia terhubung. Nah, seperti itu. Oke, itu jadi menggunakan prinsip graf planar untuk perancangan di IC tadi. Nah, di sini ada lagi contoh graf kiri ini. Nah, graf kiri ini bisa nggak kita gambarkan menjadi graf bidang? Nah, ternyata solusinya itu yang gambar sebelah kanan ini. Jadi kalau kita gambarkan, kita tarik garis ini ke bawah, kalau kita tarik titik ini ke bawah, nah kemudian semua sisi-sisinya ngikut semua, dia jadinya seperti yang sebelah kanan ini. Nah, kalau kita lihat sekilas ini banyak sekali garis yang saling berpotongan, ternyata bisa kita gambarkan jadi graf bidang seperti ini. Nah, tidak ada garis yang saling berpotongan, saling memotong ya. Oke. Kemudian ada istilah lagi, sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka atau face. Jadi ada istilah lagi di graf ini, ada yang namanya wilayah, region atau muka atau face. Contoh graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri dari 6 wilayah, termasuk wilayah terluar. Nah, ini graf ini. Jadi graf ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ditambah dengan yang wilayah terluar ini, itu dihitung sebagai satu bidang. Jadi semuanya untuk graf ini ada 6 bidang. Nah, kemudian nanti hubungan antara jumlah simpul, jumlah sisi, kemudian jumlah wilayah tadi, F pada graf bidang, itu dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini. Nah, ini dikatakan sebagai rumus Euler. N dikurang E ditambah F sama dengan 2. Nah, contoh pada gambar ini tadi, E-nya itu 11, kemudian E-nya 11, ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 sisi, kemudian ada 7 buah titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian wilayahnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka memenuhi persamaan rumus Euler tadi. 11 kurang 7 tambah 6 sama dengan 2. Ya. Jadi nanti kalau di graf ini sebenarnya ada pewarnaan ya. Graf coloring. Nah, itu untuk aplikasi peta nantinya ataupun untuk penjadwalan. Di bidang-bidang ini dikasih warna, masing-masing warna yang berbeda. Kan antara warna bidang yang berdekatannya warnanya tidak boleh sama. Itu ada prinsip warnaan graf sebenarnya untuk pembuatan peta ataupun penjadwalan. Oke, kemudian ini tadi rumus Euler, ada lagi ketaksamaan Euler. Nah, berlaku ketaksamaan ini bentuknya seperti ini. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul, dan N buah sisi, di mana sisinya itu lebih besar daripada 2, selalu berlaku ketaksamaan Euler.
ini. Ini bisa digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler ini. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak dipenuhi. Nah, jadi, berdasarkan ketidaksamaan Euler ini, kita bisa menentukan apakah sebuah graf itu planar atau tidak. Nah, contoh pada K4. Ini tadi ya. Jumlah simpulnya itu adalah 4, kemudian sisinya ada 6. Memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebab 6 itu lebih kecil atau sama dengan 3 dikali N nya 4 dikurang 6, 12 dikurang 6 itu 6 ya. Jadi keempat adalah graf planar. Pada graf K5, N sama dengan 5, kemudian I nya 10, tidak memenuhi ketidaksamaan Euler. Jadi K5 tidak planar. 10 lebih besar atau sama dengan 3 dikurang 5, 3 dikali 5 dikurang 16. Jadi dengan ketidaksamaan Euler ini kita bisa menentukan apakah suatu graf itu yang sederhana itu planar atau tidak. Jadi keempat ini planar, kemudian yang kelima ini tidak planar. Nah, ketiga ini juga tadi tidak planar. Nah, ketiga ini tidak planar. Tapi nanti kita lihat di sini ada kelemahan ketaksamaan Euler. Jadi ketaksamaan ini tadi tidak berlaku untuk K33. Nah, ini jadi kelemahannya. K33 ini sebenarnya graf tidak planar, tapi dia memenuhi ketaksamaan Euler ini. Makanya di sini kelemahan ketaksamaan Euler ini. Kalau kita gunakan ketaksamaan ini, dia seolah-olah graf planar, padahal kalau kita gambarkan dia bukan graf planar. Jadi K33 ini bukan graf planar. Tapi kalau berdasarkan ketaksamaan Euler, dia seolah-olah jadi graf planar. Nah, seperti itu. Jadi dibuat asumsi baru, diperbaiki dengan perumusan seperti ini. Nah, setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Dari penurunan rumus itu diperoleh seperti ini. Nah, kalau kita pakai yang rumus ini, maka graf K33 ini memenuhi ketidaksamaan. Karena I nya 9 kemudian I nya 6, kalau kita masukkan 2 dikali 6, 12 kurang 4, 8. Nah, 8 itu harusnya lebih kecil ya. Nah, ini 9 lebih kecil dari 8, ini salah ya. Berarti dia bukan graf planar, baru dia sesuai. Kalau pakai persamaan yang ketidaksamaan yang karena ada kelemahan itu. Kemudian ada lagi teorema Kuratowski. Nah, dengan ini orang Jepang ya. Nah, jadi dengan teorema Kuratowski ini berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Karena kalau pakai ketaksamaan Euler tadi itu ternyata ada kelemahan, jika dimasukkan ke rumus seolah-olah graf planar, padahal dia sebenarnya tidak planar. Makanya kemudian dengan teorema Kuratowski itu ini graf-graf Kuratowski pertama K5, yang kedua ini K33,
Kemudian yang C ini graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Nah, sifatnya itu adalah seperti ini. Kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Kemudian kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum. Dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Oke. Teoramanya seperti ini. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung upagraf yang isomorfik dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Nah, ini 3 buah graf yang homeomorfik satu sama lain. Jadi graf homeomorfik ini adalah graf yang antara dua graf itu kalau disisipkan simpul atau titik, disisipkan atau dihapus simpul-simpul yang berderajat 2 antara dua graf tersebut. Contohnya misalkan ini. Nah, yang ini kalau kita hilangkan simpul V ini dia jadi G2 ini. Nah, kemudian kalau kita sisipkan dua simpul ini berderajat 2 pada G3 ini. Nah, ini sebenarnya G2 yang ditambahkan 2 disisipkan ini. Dua simpul ini. Makanya yang ini homeomorfik ya. Di G1 dihilangkan V ini jadi G2. G2 ditambahkan X dengan Y ini dia jadi G3. Nah, itu yang dikatakan homeomorfik. Oke, contoh. Nah, kita gunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf G ini yang di bawah ini. Ini bukan graf planar karena ia mengandung upagraf G1 yang sama dengan K33. Nah, itu jadi Kuratowski ini menyatakan bahwa dua graf Kuratowski adalah graf teratur, kemudian tidak planar. Nah, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Jadi kalau kita perhatikan graf G ini, dia tidak planar. Karena ia mengandung upagraf yang sama dengan K33 ini. Jadi dalam graf ini ada graf K33, berarti dia graf tidak planar. Ketika sebuah graf, misalkan kalau diaplikasikan tadi untuk penjadwalan ataupun untuk penggambaran peta, kalau di dalamnya itu di graf yang besar itu terdapat graf Kuratowski ini K33 ini, maka dia tidak planar. Oke, kemudian kita lihat lintasan dan sirkuit Euler. Nanti ada lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, lintasan Euler itu ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Kemudian sirkuit Euler, sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Nah, jadi
bayangkan sirkuit. Kalau sirkuit itu dia bermula dan berakhir pada titik yang sama, itu sirkuit. Tapi kalau lintasan dia tidak harus bermula dan berakhir pada titik yang sama, itu lintasan. Nah, kalau lintasan Euler ini dia setiap sisi itu masing-masing tepat satu kali dilalui. Nah, itu disebut lintasan Euler. Sedangkan kalau sirkuit Euler itu sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Tapi dia harus bermula dan berakhir pada titik yang sama. Kemudian graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Kemudian graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi Euler atau semi Eulerian graph. Contoh, ini pada graf A ini, yang A ini. Nah, lintasan Eulernya itu adalah 3 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3. Nah, tidak masalah dia melewati titik yang sama seperti ini. Yang penting 3 ke 4. Nah, semua sisi itu harus dilewati. Dari 4 ke 1. Maka cuman ini, ya ada yang lainnya juga nih. Bukan cuman ini lintasannya. Nah, yang penting dia semua sisi itu dilewati. Semua sisi dilewati tepat satu kali. Nah, kemudian tidak harus bermula dan berakhir pada simpul atau titik yang sama. Nah, nanti dicari ya. Yang penting dia semuanya itu terlewati dan tepat satu kali. Oke, kemudian yang pada graf B ini, nah, yang B ini nih, lintasannya. Kemudian sirkuit Euler pada graf C. Nah, jadi kalau sirkuit dia harus bermula dan berakhir pada titik yang sama. Semuanya dilewati ya. 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3, kemudian 3 ke 5, 5 ke 7, kemudian 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6, kemudian 6 ke 1. Nah, dia berawal dan berakhir pada simpul atau titik yang sama. Itu dikatakan sebagai sirkuit. Oke, yang lain-lain nanti dicek lagi. Nah, ini yang D-nya. Yang D-nya sirkuitnya berawal dan berakhir pada titik yang sama. Kemudian yang E dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Dicek ya. E dengan F itu tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Yang A dan B itu graf semi Euler. Nah, karena dia tadi ya, definisinya seperti ini. Graf yang mempunyai lintasan Euler itu dinamakan graf semi Euler. Kalau yang punya sirkuit disebut graf Euler. Nah, C dan D karena sirkuit, maka dikatakan graf Euler. Yang A dan B itu graf semi Euler. Kemudian E dan F bukan graf semi Euler ataupun graf Euler. Nah, karena tidak ada lintasan
sirkuit Euler ya pada grafnya. Oke, kemudian teoremanya, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Kemudian graf tidak berarah, G adalah graf Euler, memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Nah, ini teoremanya. Jadi kalau setiap simpulnya itu harus berderajat genap, baru dia memiliki sirkuit Euler. Oke. Kemudian untuk yang berarah, graf berarah memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Nah, kemudian G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Nah, ini contoh-contohnya graf berarah Euler. Ini terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan keluar yang sama. Kita perhatikan ya, ini simpul A ini masuknya 1, keluarnya 1, kemudian G juga masuk 1, keluar 1, yang B masuk 1, keluar 1, yang C juga masuk 1, keluar 1. Kemudian yang E ini, nah ini arahnya ke sini harusnya. Masuk 1. Ini juga ini arahnya ke sini harusnya. Setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Simpul D ini masuk 1, keluar 1. Nah, itu berarah benar ya. Dari A ke G, kemudian G ke C, ke B, kemudian B ke G, G ke E. Nah, arahnya harusnya ke sebelah sini. Kemudian E ke D, D ke F, kemudian F ke A. Yang berarah seperti itu. Kemudian punya lintasan Euler. Semi Euler ya. Nah, ini yang B ini. Setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk. Nah, itu yang mana nih? Kalau di sini titik B ini derajat masuknya yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar. Nah, ini yang titik D ini derajat masuk 1, derajat keluarnya 2. 1 lebih besar derajat masuk lebih besar. Kemudian yang B ini, titik B ini adalah derajat masuk 1, 1, 2, ada 2, kemudian derajat keluarnya 1. 1 lebih besar dari derajat keluarnya. Itu dia memiliki lintasan Euler. Nah, yang C ini bukan Euler maupun semi Euler. Ini. Nah, tidak memenuhi teorema ini. Di sini ada yang dua-duanya keluar, kemudian ada yang dua-duanya keluar ya.
Jadi tidak memenuhi teorema ini. Oke, kemudian lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, kalau tadi Euler, kemudian kalau yang Hamilton ini lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Kemudian sirkuit Hamilton, sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Nah, graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, kemudian graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Ini yang A contoh yang memiliki lintasan Hamilton. Misalkan lintasannya mulai dari 3 ini, kemudian ke 2, dari 2 ke 1, 1 ke 4. Nah, semua titik itu simpul dilalui tepat satu kali. 3, 2, 1, 4. Nah, sisi yang ini nggak harus dilewatin. Nah, itu bedanya. Kalau Hamilton dia yang dilihat itu adalah titiknya, kalau Euler tadi adalah sisinya. Nah, kalau lintasan Hamilton dia semua simpul itu tepat satu kali dilalui, kemudian kalau sirkuitnya itu dia harus berawal dan berakhir pada simpul yang sama, itu sirkuitnya. Ini juga punya lintasan Hamilton 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Nah, ini sirkuit ini. Masuk sirkuit karena berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, sedangkan yang ketiga itu yang C ini dia tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Jadi dia pindah ke sini, pindah ke sini, nah ini nggak bisa nih. Karena ini walaupun dia lewat sini dari 1 ke 4, 4 ke 2, dia dari 2 ke 3 nggak bisa. Nah, kalaupun dia mau lewat ketiga, dia harus lewat 4 lagi. Sedangkan syaratnya itu tidak boleh titiknya itu dilewati dua kali kecuali yang sirkuit Hamilton. Nah, tapi yang boleh dua kali hanya simpul asal yang juga sekaligus sebagai simpul akhirnya. Nah, kalau yang C ini tidak terpenuhi. Jadi dia bukan sirkuit, tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Oke, ini contoh graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Ini istilahnya dodecahedron Hamilton, yang ini graf yang memiliki lintasan Hamilton, yang memiliki sirkuit Hamilton ya. Nah, semua simpul dilalui dan kembali lagi ke simpul asal. Oke, teoremanya, syarat cukup supaya graf sederhana G dengan N lebih besar atau sama dengan 3 buah simpul adalah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit N per 2. Jadi derajatnya itu dari simpul itu lebih besar atau sama dengan N per 2 untuk setiap simpul V di G. Boleh dinyatakan dalam bentuk jika P maka Q. Oke, teorema setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Kemudian ini lagi ada teorema lagi, ada beberapa teorema ini. Graf G dengan N buah simpul terdapat N-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Kemudian di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul lebih besar daripada atau sama dengan 3 dan N ganjil terdapat N-2
per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas, tidak ada sisi yang bersisian. Jika n genap dan n lebih besar daripada atau sama dengan 4, maka di dalam graf G terdapat n min 2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Ini teorema-teoremanya. Contoh, 9 anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar, maka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Nah, itu menggunakan prinsip ini. N-nya ada 9, kemudian kurang 1 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini grafnya kira-kira seperti ini. Oke. Beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton dan sebagainya. Nah, jadi yang A ini sekaligus Euler dan juga Hamilton. Nah, yang B Hamilton sekaligus graf semi Euler. Bisa dicek ya. Oke. Nah, ini adalah latihan nanti akan dicoba. Jadi untuk materi graf itu kita sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan persiapan untuk ujian. Untuk materi kita cukupkan di sini. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.